Rahasia besar yang disembunyikan dari dunia. Kebohongan Barat tentang Timur Tengah dan Alkitab Ethiopia, Alkitab tertua. Dan Yesus orang Israel yang berada di benua Afrika. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Apakah kita tahu bahwa istilah Timur Tengah diciptakan bukan untuk menjelaskan peta, tetapi untuk menipu dunia? Bahwa kata itu tidak pernah ada sebelum abad ke-20. Bahwa istilah itu bukan lahir dari penduduk di Tanah Suci, melainkan diciptakan oleh kekuatan yang ingin memisahkan manusia dari akar rohaninya. Semuanya bermula dari seorang sarjana barat bernama Alfred Sayre Mahan pada tahun 1901. Ia bukan sedang menulis tentang geografi, melainkan sedang menciptakan alat kekuasaan. Ia berkata, wilayah ini akan disebut Middle East. Dan dunia pun menerima begitu saja. Padahal sebelum penjajahan, tidak ada Timur Tengah. Yang ada hanyalah Afrika Timur Laut, daratan yang menyatu dari Mesir, Israel, Yaman, Ethiopia, dan Sudan. Padang pasir Mesir tidak berhenti di terusan Suez. Tanah itu sama, bumi itu satu, tubuh itu satu, ibu yang sama. Namun manusia menggali terusan Suez bukan hanya untuk memisahkan air, melainkan untuk memisahkan sejarah dan iman. Sisi barat disebut Afrika, sisi timur disebut Asia. Dan sejak saat itu, mereka memotong ibu dari anaknya, memisahkan Israel dari Afrika, memisahkan akar iman dari sumbernya yang sejati. Sebelum penjajahan, benua ini disebut Al-Kabulon, nama kuno yang berarti ibu dari segala bangsa. Nama itu dihapus agar manusia lupa siapa mereka sebenarnya. Dan kebohongan itu tidak berhenti di peta, tetapi merembes masuk ke dalam kitab suci. Ethiopia, penjaga kitab sejati yang dilupakan dunia. Tahukah kita bahwa Alkitab tertua di dunia tidak berada di Roma, Yerusalem, atau London, melainkan di Ethiopia. Negeri yang dianggap pinggiran, tetapi sesungguhnya adalah pusat pewarisan firman Allah yang pertama. Alkitab Ethiopia, disebut juga Ethiopian Bible atau Alkitab GS, jauh lebih tua dan lebih lengkap dari Alkitab modern yang kita baca sekarang. Isi Alkitab Ethiopia terdiri dari 81 kitab, sementara Alkitab yang beredar saat ini hanya 66 kitab. 15 kitab dihapus oleh Konsili Gereja Barat, bukan karena Roh Kudus, tetapi karena politik kekuasaan. Kitab-kitab yang hilang itu bukan sekadar tulisan tambahan. Mereka menyimpan rahasia besar tentang hubungan manusia dengan Allah, tentang asal-usul bangsa-bangsa, dan tentang kerajaan-kerajaan kudus di Afrika Timur Laut. Dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 26-39, Alkitab menceritakan bagaimana seorang pejabat tinggi Ethiopia, Bendahara Ratu Kandake, adalah orang non-Yahudi pertama yang menerima Injil langsung dari Rasul Filipus. Ini bukan kebetulan.